Wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Imanda Firmantias Putri Pertiwi. Perkenalkan, saya Anastasia Putri Devani dengan NIM 6301002000102, Prodi Perbankan Syariah kelas 5C. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Penjualan Leverage Perputaran Total Aset Perputaran Piutang terhadap Profitabilitas dengan aktivitas penjualan sebagai variabel moderating. Yang pertama, saya akan menjelaskan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah. Persaingan bisnis saat ini sangat ketat. Hal ini dapat dilihat dari total perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia tercatat ada sekitar 700 perusahaan yang bergerak di berbagai bidang. Perusahaan-perusahaan tersebut saling bersaing dan berusaha mengambil peluang bisnis yang ada. Selain itu, perusahaan-perusahaan tersebut selalu menginginkan laba yang tinggi atau meningkatkan profitabilitas setiap tahunnya. Sebuah perusahaan selalu dituntut untuk dapat berkompetitif agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya dan untuk mencapai tujuan. Perusahaan juga melakukan kegiatan bisnis yang hasil akhirnya mendapatkan laba. Kemudian selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah saya ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh penjualan leverage perputaran total aset perputaran piutang terhadap profitabilitas dengan aktivitas penjualan sebagai variabel moderating. Yang kedua, masalah apa saja yang ditemukan pengaruh penjualan leverage perputaran total aset yang perputaran total aset perputaran piutang terhadap profitabilitas dengan aktivitas penjualan sebagai variabel moderating. Dan yang terakhir, bagaimana usaha yang dilakukan dalam meningkatkan pengaruh penjualan leverage perputaran total aset perputaran piutang terhadap profitabilitas dengan aktivitas penjualan sebagai variabel moderating. Kemudian selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya juga ada 3. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pelaksanaan bagaimana penjualan leverage perputaran total aset perputaran piutang terhadap profitabilitas dengan aktivitas penjualan sebagai variabel moderating. Yang kedua, untuk mengetahui masalah apa saja yang ditemukan dalam pengaruh penjualan leverage perputaran total aset perputaran piutang terhadap profitabilitas dengan aktivitas penjualan sebagai variabel moderating. Dan yang terakhir, untuk mengetahui usaha yang dilakukan dalam penjualan leverage perputaran total aset perputaran piutang terhadap profitabilitas dengan aktivitas penjualan sebagai variabel moderating. Kemudian selanjutnya ada kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian sendiri ada 2, yaitu yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Manfaat teoritis sendiri yaitu diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap konsep dan teori dalam perkembangan kajian penjualan leverage perputaran total aset perputaran piutang terhadap profitabilitas dengan aktivitas penjualan sebagai variabel moderating. Dan yang kedua, manfaat praktis. Diharapkan mampu menjadi rujukan dalam aktivitas penjualan sebagai variabel moderating. Kemudian selanjutnya pengertian leverage menurut Irianto SIA dan Agustina tahun 2019 menjelaskan leverage adalah rasio untuk mengukur sejauh mana hutang dipakai untuk membiayai aset perusahaan. Semakin tinggi leverage, semakin besar resiko yang dihadapi perusahaan. Penggunaan hutang yang tinggi diikuti dengan beban bunga yang tinggi. Jika manfaat penggunaan hutang lebih besar daripada beban bunga yang timbul, hal ini akan meningkatkan cash holding. Kemudian selanjutnya ada pengertian perputaran piutang. Menurut Munawir 2002, memberikan keterangan bahwa posisi piutang dan taksiran waktu pengumpulan data dapat dinilai dengan menghitung tingkat perputaran piutang tersebut, yaitu dengan membagi total penjualan kredit dengan piutang rata-rata. Sedangkan menurut Kasmir tahun 2012 menyatakan bahwa perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Dengan demikian dapat diketahui semakin tinggi rasio perputaran piutang maka menunjukkan bahwa modal yang digunakan perusahaan semakin efisien. Kemudian selanjutnya aktivitas penjualan menurut Henry Simamora tahun 2000 dalam buku akuntansi basis pengambilan keputusan bisnis menyatakan bahwa penjualan adalah pendapatan lazim dalam perusahaan dan merupakan jumlah kotor yang dibebankan kepada pelanggan atas barang dan jasa.
Kemudian, menurut Khairul Marom tahun 2002 dalam buku Sistem Akuntansi Perusahaan Dagang menyatakan bahwa penjualan artinya penjualan barang dagang sebagai usaha pokok perusahaan yang biasanya dilakukan dengan cara teratur berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan adalah persetujuan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli di mana penjual menawarkan suatu produk dengan harapan pembeli dapat menyerahkan sejumlah uang sebagai alat ukur produk tersebut sebesar harga jual yang telah disepakati. Kemudian selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis sendiri yang dilakukan pada penelitian ini adalah terdapat hubungan pengaruh penjualan leverage, perputaran total aset, perputaran piutang terhadap profitabilitas dengan aktivitas penjualan sebagai variabel moderating. Kemudian di sini ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Kemudian selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan yang pertama yaitu teknik observasi dilaksanakan dengan cara melibatkan diri pada kegiatan yang dilakukan subjek dan memasuki latar atau suasana tertentu dengan tujuan melakukan pengamatan tentang bagaimana peristiwa-peristiwa dalam latar yang memiliki hubungan. Kemudian yang kedua untuk mengumpulkan data tentang lokasi penelitian. Dan yang terakhir metode wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide atau panduan wawancara. Kemudian selanjutnya definisi konsep. Yang pertama, penjualan leverage. Leverage sendiri merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset atau modal yang dimiliki biaya tetap, hutang atau saham dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, profitabilitas. Profitabilitas sendiri adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang diperoleh perusahaan. Menurut Sutrisno tahun 2009, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang bekerja di dalamnya. Kemudian selanjutnya operasional. Yang pertama penjualan leverage. Ada 3, leverage operasi, leverage keuangan, dan leverage gabungan. Kemudian yang kedua profitabilitas. Ada 5. Yang pertama yaitu gross profit margin, yang kedua profit margin ratio, yang ketiga net profit margin, yang keempat operating ratio, dan yang terakhir earning power of total instrument. Kemudian instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang dipakai dalam sebuah kegiatan penelitian yang khususnya sebagai pengukuran dan pengumpulan data. Biasanya berupa angket, seperangkat soal tes, lembar observasi, dan lain sebagainya. Instrumen sebuah penelitian juga merupakan sarana harus dibuat guna menampung dan mengolah berbagai data yang dikumpulkan untuk penelitian. Kemudian selanjutnya ada uji instrumen. Uji coba instrumen terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Dalam pengujian validitas instrumen, peneliti menggunakan rumus korelasi tata jenjang atau ordinal untuk menentukan hubungan antara dua variabel. Yang kedua, uji reliabilitas. Pengujian reliabilitas bertujuan untuk mengetahui bahwa instrumen yang diajukan dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Kemudian, alat-alat analisis. Teknik analisis data kualitatif adalah Miles dan Huberman. Menurut keduanya, proses analisis data kualitatif dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu yang pertama reduksi data, yang kedua
penyajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.